Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang memelihara hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 21 yang berbunyi, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat miliknya harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Keterbatasan kita di dalam segala sesuatu adalah bagian dari umat manusia, sebagaimana yang juga diungkapkan pada kitab Nabi Yesaya 2 ayat 22, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sedangkan keterbatasan adalah milik Tuhan Pencipta dan Sang Pemilik umat-Nya yang dikaruniakan juga kepada umat manusia. Yesaya 55 ayat 9 menyatakan, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Artinya bahwa umat manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Sebaliknya berbeda dengan Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup kita umatnya ini. Demikian juga diungkapkan dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya untuk tidak berharap kepada sesama umat manusia, tetapi harus menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan Allah Bapa kita, sebagaimana Dia adalah penguasa tunggal berdaulat atas alam semesta dan segala isinya, termasuk kita umat manusia. Dia berdaulat atas semua perkara yang berada di dalam kendali tangannya yang ada di dalam kehidupan kita umat manusia ini. Di dalam Injil Matius 5 ayat 45 dinyatakan bahwa Allah Bapa kita yang di sorga ialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, bahwa Tuhan kita juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan tidak benar. Bukankah Tuhan akan lebih memperhatikan anak-anaknya yang senantiasa mau berharap kepadanya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Apabila semakin ada banyak orang terguncang hatinya karena mendengar dan melihat keadaan dunia yang memburuk, maka dunia dapat saja dan boleh mengalami krisis. Tetapi orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus sesungguhnya tidak perlu takut, sebab kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan,
di mana Tuhanlah yang mengerjakannya, bahwa Dialah jaminan kita, asalkan kita sungguh-sungguh beriman percaya kepadanya. Dalam arti beriman percaya itu mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia saja, Tuhan Allah kita yang sungguh berdaulat bagi kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 ditegaskan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu hari ini mau mengingatkan kami kembali bahwa sebagai umat milik kepunyaan dari Tuhan Allah Bapa Pencipta, dan sungguh-sungguh yang tetap memelihara kehidupan kami, supaya kami tetap pasrah diri kepadamu di dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Mohon pertolongan oleh kekuatan Roh Kudus untuk memungkinkan kami agar mampu bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menuruti keinginan kami sendiri. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memeliharakan hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ini. Dikala kami saat ini juga masih mengalami pergumulan berat atau ringan, dalam kondisi juga tubuh jasmani kami mengalami sakit penyakit, terlebih juga karena gangguan dari akal hati pikiran kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mencari solusi. Jalan keluarnya hanya berserah kepadamu, ya Roh Kudus. Kami hanya mau berserah dengan sepenuh hati kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan tetap bersyukur kepadamu. Amin.